Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 yaitu coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari observer, coach, dan coachee bersama saya, Frensida dari Sekolah Dasar Negeri 003 Tanjung Palas. Adapun rekan saya, Pak Habibi dari SMA Negeri 1 Tanjung Palas dan Pak Sunardi Hasan dari SMP Negeri 1 Tanjung Palas Tengah. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Pak Bibi. Pagi Bu. Apa kabarnya Pak pagi ini? Alhamdulillah sehat Bu. Silahkan Bu, mungkin ada yang mau ditanyakan kepada iya. saya. Jadi begini Pak, saya ingin sedikit bertanya mengenai praktik coaching yang akan ya, Bapak Bu. lakukan bersama coaching Iya, Bapak nanti. Nah, kira-kira rubrik penilaian yang akan digunakan seperti apa ya Pak? Oke, untuk itu saya akan menggunakan beberapa indikator. Apakah sudah sesuai dengan alur cerita? Tentunya saya akan mulai dari bagaimana tujuan identifikasi Bu. Selanjutnya, kemudian bagaimana rencana aksi dan tanggung jawab. Apakah nanti terlihat atau tidak? Menurut Ibu sudah bagus seperti itu ya? Wah, kalau saya lihat sih bagus sih. Ya, Bu. Oke, dan kemudian nih Pak, coaching bagian yang seperti apa nanti yang akan Pak Bibi kembangkan dalam sesi ini nanti? Baik Bu, kompetensi yang insya Allah akan saya kembangkan, yaitu pertama ada 2, pendengar yang aktif, dan tentunya nanti akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Oke, luar biasa Pak. Iya Bu. Selanjutnya Pak, dari kompetensi yang sudah Bapak sebutkan tadi, kira-kira nanti akan lebih ke spesifik yang bagian mana ya Pak, yang akan Bapak terapkan nanti? Untuk yang spesifiknya Bu, saya sudah tadi katakan, nanti yang spesifik ada 2 tadi itu, yaitu pendengar yang aktif, dan insya Allah nanti saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot terkait dengan apa yang akan kami bicarakan. Oke, luar biasa Pak. Ya, Bu. Berarti Bapak akan lebih spesifik lagi ya dalam mengatakan coaching Bapak nantinya. Dan pastinya nanti juga melalui hal-hal tersebut nanti akan menggali ide-ide. Nah, kemudian indikator tercapaian apa yang akan Bapak targetkan dalam sesi ini nanti? Untuk indikator yang rencana saya akan targetkan adalah saya rencananya akan memandu coaching agar nanti dia menemukan solusi-solusi terhadap permasalahan yang akan kami bahas, dan nantinya akan memunculkan ide-ide melalui pertanyaan-pertanyaan yang kami lakukan bersama seperti itu Bu. Oke, luar biasa sekali ya Pak. Berarti Bapak sudah mempersiapkan penilaian ini dengan sebaik mungkin. Nah, Iya, Bu. Dengan alur cerita yang sudah Bapak jelaskan tadi, mungkin itu saja dari saya Pak. Iya, Bu. Dan sekarang Bapak boleh memanggil coachnya dan saya izin untuk bergabung di sesi ini ya Pak. Oke, baik Bu. Saya akan memanggil coach saya untuk melakukan pembicaraan Bu. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama Pak Bibi. Ya, Assalamualaikum Pak Nardi. Waalaikumsalam Pak Bibi. Baik, bisa kita mulai coachingnya? Siap Pak. Siap. Saya mendengarkan katanya Pak Nardi ada mau dibicarakan. Kata Pak Nardi lagi dalam keadaan galau. Ada apa ini kegalauannya Pak Nardi? Kalau bisa diungkapkan. Ya betul nih Pak. Saya sebenarnya galau paripurna nih Pak. Oh, galau paripurna. Iya Pak. Berhubungan dengan anak-anak ini. Nah, apa sebenarnya tujuan Pak Nardi untuk melakukan coaching ini? Tentunya saya ingin mendapatkan solusi karena siswa saya ini tidak bolos Pak, agar tidak bolos lagi dan mengikuti pembelajaran dengan baik. Oke, sip. Jadi baik Pak Nardi, kita identifikasi masalahnya dulu. Apa yang menyebabkan Pak Nardi galau terhadap anak-anak Pak Nardi? Kan saya di sekolah ini Pak, juga kebagian meskipun saya ini guru mapel, kebagian juga mata guru piket Pak. Guru piket juga Pak ya? Beberapa kali pertemuan itu saya mendapati anak-anak sering bolos selama proses pembelajaran berlangsung. Oh begitu ya? Iya, Pak. Nah, jadi sekarang ini Pak Nardi ada masalah berkaitan dengan siswa yang bolos Pak Nardi ya? Iya, Pak. Kata Pak Nardi, apakah sudah melihat atau sudah mencari tahu Pak Nardi kenapa siswa itu bisa bolos Pak? Nah itu dia Pak, saya melihat anak-anak ini dia karena pelajarannya susah, iya Pak, sehingga mereka akhirnya jadi bolos gitu karena pembelajaran itu. Seperti itu Pak ya. Jadi alasan utama mereka bolos adalah mereka bosan dan tidak senang dengan pelajarannya ya. Nah, bagaimana dengan nilai
yang terjadi di kelas. Apa yang Bapak harapkan dari nilai tersebut? Berkaitan dengan nilai Pak. Kalau dikasih rentang nilai nih Pak. Rentang ya, siap. 1 sampai 10 nih kalau saya melihat anak-anak ini pengennya sih saya sebagai guru tentunya pengen nilainya yang 9 sampai 10. Pak. Wah, hampir sempurna Pak Iya, ya. Oh, siap betul. Kami pun juga seperti itu. Jadi, nah sekarang posisi ada di range berapa kira-kira untuk saat ini Pak Nardi? Untuk Kalau anak-anak? posisi sekarang sih Pak kurang lebih 6 sampai 7 lah Pak. 6 sampai 7 Pak Iya, ya. Pak, untuk rank sekarang nilainya. Jadi sekarang nilainya di antara 6 dan 7 ya. Kira-kira adakah hambatan kalau misalnya nanti Pak Nardi melakukan rencana-rencana dari permasalahan itu? Bisa mungkin apa hambatannya? Nah, untuk hambatannya sih Pak, yang pertama ya tentunya kolaborasi dengan teman-teman ini yang belum ketemu Pak. Makanya, belum ketemu. Oh, siap. Jadi sekarang Pak Nardi memiliki rencana nggak untuk supaya berkolaborasinya siap atau bagaimana rencananya supaya siswa itu tidak bolos? Nah, untuk rencana yang pertama sih Pak, ya tadi saya sampaikan bagaimana dulu berkolaborasi dengan teman-teman, biar dekat dulu dengan teman-teman, karena untuk menyadarkan bahwa jangan meninggalkan kelas kita. Oh, begitu Pak ya. Iya. Jadi yang pertama tentunya berkolaborasi dulu ya. Iya, Nah, Pak. sekarang rencana selain berkolaborasi ada nggak Pak Nardi? Rencana untuk selanjutnya sih ada sih Pak, bagaimana membuat inovasi pembelajaran Luar supaya biasa. anak-anak senang tentunya dengan pelajaran dan bisa lebih termotivasi dengan Bisa lebih termotivasi. pembelajaran. Oke, bagus Pak Nardi. Jadi Pak Nardi pilihan keduanya untuk meminimalisir siswa yang bolos yaitu berinovasi dalam pembelajaran supaya siswa termotivasi untuk semangat belajar di kelas. Betul ya Pak Nardi ya? Iya, betul sekali. Nah, bagus sekali. Jadi nanti rencananya Pak Nardi ada 2 berarti ya. Yang pertama berkolaborasi dan selanjutnya Pak Nardi ingin berinovasi tentunya terkait pembelajaran ya yang menyenangkan. Nah, sekarang kira-kira kapan nih Pak Nardi mau merencanakan aksi nih? Nah, Atau melaksanakan? Nah, kalau dari saya sih Pak, ya harusnya sih segera Secepatnya? mungkin. Oh Iya, ya, karena betul. semakin lama ditunda nanti dampaknya anak-anak semakin banyak bolos. Semakin banyak bolos, betul Iya, ya. Oke. Bagus. Jadi Pak Nardi rencananya akan sesegera mungkin tadi ya. Iya Pak. Betul sekali. Untuk menjaga komitmen supaya Bapak ada yang memantau juga, kira-kira menurut Pak Nardi siapa yang ingin dilibatkan nih Pak Nardi? Yang pertama pastinya ya kepala sekolah kan Pak Oh, sebagai betul sekali ya. penanggung jawab kan. Terus Ya. kemudian bagaimana rekan-rekan guru maupun warga sekolah yang lain agar tentunya bisa saling mengingatkan. Gitu. Oh, begitu Pak ya. Iya Pak. Tadi Pak Nardi sudah mengatakan bahwa nanti yang akan membantu mengingatkan komitmen itu yaitu kepala sekolah. Betul tadi ya Pak Nardi ya? Iya Pak. Kemudian Pak Nardi juga akan meminta dengan rekan sejawat baik untuk piket atau yang ada di sekolah yang akan membantu Pak Nardi atau pihak yang terkait ya. Nah, kemudian nanti setelah aksi itu dilaksanakan, tindak lanjut seperti apa nih yang Pak Nardi harapkan? Nah, setelah itu Pak, kita akan inovasi pembelajaran. Oh, Pak, luar biasa. Supaya tadi motivasi anak tentunya semakin meningkat dengan adanya inovasi pada medium pembelajaran itu. Oh iya, oke. Bagus Pak Nardi. Tadi Pak Nardi juga sudah mengatakan bahwa tindak lanjutnya akan terus memotivasi siswa supaya meminimalisir nanti siswa yang bolos. Iya. Nah, alhamdulillah nanti setelah aksinya dilaksanakan, saya akan melihat ya Pak Nardi ya, kita bisa berjumpa kembali setelah aksinya nanti. Saya akan mendengarkan cerita-cerita Pak Nardi kembali. Setelah melakukan aksi nanti, kan Pak Nardi akan melaksanakan aksi secepat mungkin tadi, betul ya? Nanti kita bisa bertemu kembali tindak lanjutnya seperti apa nantinya. Apakah ada perubahan atau bagaimana untuk nanti apa nih perasaan Pak Nardi yang dirasakan setelah melaksanakan kewajibannya nih? Perasaan saya alhamdulillah sekarang sudah sangat senang Pak. Sangat senang, ya siap. Bisa mendapatkan intinya tidak galau lagi sudah. Tidak galau lagi, luar biasa. Bagus ya. Jadi Pak Nardi sekarang sudah merasa lega, sudah tidak galau karena sekarang Pak Nardi sudah menemukan solusi dari permasalahannya. Juga Pak Nardi sudah memiliki rencana
ya ide-ide menyelesaikan masalah. Betul Pak Nardi ya? Bagus Pak Nardi, sampai jumpa lagi nanti. Silahkan mengerjakan aksinya bersama siswa dan guru di sekolah. Nanti saya tunggu ceritanya Pak Nardi. Terima kasih waktu dan perhatiannya Pak Nardi. Siap, terima kasih kembali Pak. Terima kasih Pak Nardi. Sampai jumpa Pak Nardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Presida. Alhamdulillah proses coaching tadi ini dengan Pak Nardi sudah dilaksanakan dengan luar biasa. Wow, alhamdulillah ya Pak Bibi. Kalau boleh saya tanya nih, dari coaching yang telah Bapak laksanakan tadi, indikator ketercapaian apa yang didapatkan oleh Pak Bibi ya? Nah, untuk indikator ketercapaiannya yang didapatkan dari coaching dengan Pak Nardi Bu, tadi sangat memuaskan. Dimulai dari tujuan yang sudah terlihat jelas, melalui tentunya pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang saya berikan, kemudian identifikasi permasalahan yang disampaikan oleh Pak Nardi itu Bu, juga sudah tampak jelas. Rencana aksi yang akan Pak Nardi lakukan serta solusi-solusi untuk permasalahannya sudah ditemukan. Pelaksanaan aksi dari Pak Nardi juga terlihat akan melakukan dengan sesuai dengan waktu yang sudah dibicarakan dan juga sudah terlihat sangat bertanggung jawab. Selain itu saya juga hadir penuh selama coaching berlangsung dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach sehingga nanti mampu menemukan ide-ide terhadap permasalahannya, Bu. Wow, luar biasa sekali ya Pak Bibi. Saya izin menyampaikan hasil observasi tadi ya Iya, Pak. Bu. Selama coaching dengan Pak Nardi tadi, saya mencatat beberapa poin nih. Iya, Bu. Memang betul Pak Bibi sudah melaksanakan sesuai dengan alur yang ditentukan, mulai dari tujuan sampai aksi nyata dan tanggung jawab. Semuanya sudah terlihat jelas tadi ya. Makasih, Bu. Dan pertanyaan berbobot yang Bapak ajukan sangat membantu Pak Nardi dalam beliau menggali ide-idenya. Dan kehadiran Bapak secara penuh juga tadi sudah saya lihat secara nyata dan tampak seperti itu. Makasih Bu ya. Sangat luar biasa Pak. Terima kasih Bu. Tentunya saya akan selalu melakukan hal yang terbaik atau memberikan yang terbaik buat kegiatan ini Bu. Iya. Dan untuk ke depan nih Pak, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan? Baik Bu. Untuk kedepannya saya akan memperdalam alur cerita dalam coaching, mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Ya. Saya juga akan terus mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada sesi coaching ini, Bu, sehingga nanti mampu memunculkan ide-ide dan menemukan solusi sendiri untuk permasalahan yang ada. Selain itu, saya akan memastikan untuk hadir penuh pada kegiatan coaching dan tentunya akan selalu menjadi pendengar yang aktif, Bu. Wah, luar biasa, mantap sekali Pak Bibi. Niat yang sangat mulia dalam coaching ini. Bapak akan terus memperdalam alur cerita, menyampaikan pertanyaan berbobot, dan lain sebagainya. Tentu ini adalah hal yang sangat penting dalam coaching ya Pak. Dan harapan saya ke depan Bapak tetap semangat, dan semoga apa yang sudah kita lakukan hari ini bisa terlaksana dengan baik ke depannya. Mungkin itu saja Pak, cukup untuk sesi ini ya Pak. Siap Bu, ya makasih banyak Bu. Ya Pak, sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi Bu. Selamat pagi Bu Presida. Selamat pagi Pak Nardi. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah Pak, saya kabarnya baik. Gimana kabar Bapak? Alhamdulillah juga kabarnya baik Bu. Nah ini Bu, ada beberapa yang ingin saya sampaikan sebelum melakukan coaching, yaitu saya ingin menyampaikan pertanyaan kepada Ibu dan juga akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian pada hari ini Bu. Baik Pak. Nah untuk coaching kita hari ini, coach dan coachee, tentunya saya akan amati dan nilai sesuai dengan rubrik, apakah nantinya sesuai dengan alur cerita atau belum, karena itu juga berkaitan dengan bagaimana memberikan pertanyaan berbobot kepada coachingnya dan bagaimana coach nanti bisa merespon dari apa yang Ibu sampaikan nanti. Jadi terus kemudian ada juga prinsip coaching yang harus diperhatikan, baik itu tentang kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah untuk pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan kepada Ibu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada coaching kali ini, Bu? Oke, baik Pak. Di sini ada 2 kompetensi yang ingin saya kembangkan bersama coach saya, yaitu kehadiran secara penuh dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, Bu. Terus kemudian kompetensi yang secara spesifik yang ingin dikembangkan, yang mana ya, Bu? Oke, kalau yang secara spesifik saya rasa memang 2 itu tadi Pak ya, yang hadir secara penuh dan memberikan pertanyaan berbobot, karena ini penting sekali bagi saya. Baik, Bu. Terus indikator ya apa yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Oh ya, saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya tersebut.
Baik, Bu. Cukup itu dulu ya untuk pra observasinya. Silakan Ibu melakukan coaching dan memanggil coaching. Oke, baik Pak. Terima kasih. Apa kabar? Waalaikumsalam, kabar baik. Saya hari ini lumayan sehat, hanya saja ada beberapa sedikit masalah nih Bu. Oh iya, ada yang bisa saya bantu Pak? Jadi saya ingin menyampaikan terkait pembelajaran saya di dalam kelas Bu. Bolehkah Bu? Saya tidak mengganggu terkait ini apa yang saya mau sampaikan? Tentu saja boleh Pak. Kebetulan saya sedang ada waktu kosong ini. Ngomong-ngomong, apa yang ingin Bapak harapkan dari percakapan kita nantinya ya? Yang saya harapkan tentunya ada masukan dan juga harapan pembelajaran dalam kelas nantinya yang bisa lebih baik untuk saya pakai, Bu. Oh, kalau boleh tahu ada masalah apa ya Pak Bibi? Ini Bu, masalahnya yaitu pada pembelajaran yang saya lakukan dalam kelas, siswa kurang semangat Bu. Apalagi pada jam-jam terakhir. Oh, seperti itu ya Pak. Baik, tadi Pak Bibi bilang ada beberapa siswa yang tidak bersemangat apalagi pas jam terakhir. Nah, Betul. apakah Bapak sudah menelusuri akar dari penyebab masalah ini? Sudah Bu, saya sudah menelusuri. Oh, lalu dari pengamatan hasil observasi Pak Bibi, mengapa mereka sering tidak semangat Pak kalau belajar di jam terakhir? Ini Bu, dari observasi saya yang saya lihat, siswa kurang semangat disebabkan strategi pembelajaran yang saya gunakan monoton itu terus Bu. Jadi akhirnya anak kurang semangat. Oh begitu. Terus kira-kira seperti apa kondisi ideal yang Bapak harapkan ada di murid tersebut? Nah, kondisi idealnya tentunya saya harapkan siswa bisa semangat belajar dengan strategi pembelajaran yang saya akan gunakan Bu. Oke. Kalau begitu, apakah ada yang bisa Pak Bibi lakukan untuk meningkatkan motivasi murid tersebut agar tetap bersemangat dalam pembelajaran meskipun di jam terakhir? Ada Bu. Saya akan membuat strategi atau inovasi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa Bu. Nah, rupanya kalau kita melihat kebutuhan siswa, strateginya akan lebih bagus. Dan juga tentunya saya akan sering akan menyelingi permainan di dalam pembelajaran, salah satunya dengan ice breaking Bu. Oh iya Pak Bibi, murid kurang bersemangat di jam terakhir, mungkin saya berpikir hal yang wajar ya Pak, karena mungkin saja mereka bosan atau kelelahan. Dan kira-kira apakah ada metode yang pernah Bapak lakukan untuk mengatasinya? Ada Bu, saya biasanya melakukan pertama yang tentunya membuat pelajaran yang menyenangkan, dan juga saya karena kemarin monoton terus bukan, akhirnya saya membuat ice breaking yang saya buat sendiri Bu. Oh, luar biasa sekali ya Pak Bibi. Jika kita beri rating nih Pak dari angka 1 sampai 10, menurut Pak Bibi seberapa tingkat keberhasilan metode itu untuk memotivasi siswa supaya tetap semangat belajar di jam terakhir? Saya pikir range-nya antara 8-9 Bu. Siap. Luar biasa ya Pak. Baiklah, selanjutnya apa saja nih rencana yang akan Pak Bibi lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya ke depan? Tentunya rencananya saya akan tetap berkolaborasi dengan guru yang ada di sekolah saya yang berkaitan dengan membuat strategi pembelajaran yang menyenangkan, dan nantinya ketika saya berkolaborasi tentunya saya akan mengimplementasikan kolaborasi itu dalam setiap pembelajaran saya Bu. Nah, baik sekali. Nah, tentu Bapak tidak akan melakukan hal itu sendirian kan? Betul Bu. Pastinya Bapak membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Nah, kira-kira nih Pak, dari pihak mana saja nih yang Bapak butuhkan? Tentunya yang pertama dari kepala sekolah Bu, dan juga dari teman sejawat, termasuk melibatkan guru penggerak yang ada di sekolah saya Bu. Oh iya, luar biasa sekali Pak. Nah, kira-kira nih Pak, berapa lama ya yang Bapak butuhkan untuk melakukannya? Kemungkinan karena ada kolaborasi dengan teman sejawat, ada hal-hal yang kami lakukan, perkiraan 2 minggu Bu. Oh iya betul Pak Habibie. Nah, kapan Pak Habibie bisa mulai melaksanakan rencana ini? Rencananya ya kapan seperti itu Pak? Rencananya kalau bukan sekarang hari Senin Bu, saya akan melakukan ya. Iya, luar biasa. Terus kemudian nih Pak Habibie, komitmen seperti apa yang akan Bapak Habibie lakukan agar rencana ini dapat berjalan dengan baik? Komitmennya tentunya melaksanakan apa yang sudah saya rencanakan dan akan menerapkan ke dalam pembelajaran dan melakukan refleksi setelahnya Bu. Oke, baik. Nah, ada lagi nggak pihak lain yang Bapak butuhkan? Untuk yang pihak lain ya tentunya ya pihak-pihak terkait aja Bu yang berhubungan dengan strategi pembelajaran yang baik, tentunya orang-orang yang aktif dalam komunitas belajar juga Bu. Ya baik Pak Bibi, semoga rencana aksi tersebut dapat berjalan dengan lancar ya Pak.
Nah, bagaimana nih perasaan Pak Bibi setelah kita berbincang sejenak tadi? Wah, luar biasa Bu. Saya sangat senang, sangat bangga karena kedepannya saya sudah ada gambaran tentang rencana atau strategi yang akan saya terapkan supaya siswa akan lebih senang dalam pembelajaran Bu. Oke, baik Pak. Nah, apakah ada hal lain lagi yang ingin Bapak sampaikan? Saya juga berterima kasih kepada Ibu sudah membantu saya untuk memberikan masukan atau memberikan arahan yang baik sehingga saya menemukan jalan keluar Bu terhadap masalah yang saya alami terkait bagaimana kenapa siswa bisa tidak bersemangat dalam pembelajaran. Oke, Itu aja, baik. Bu, ya. Oke. Baik Pak, semoga kita bisa terus saling berbagi ya Pak, Iya, dan Bu. bisa saling men-sharing apa yang menjadi permasalahan Siap, kita, Bu, dan ya. saya harap juga apa yang sudah Bapak rencanakan tadi bisa berjalan dengan baik dan Oke, Bu, lancar. siap. Mungkin itu saja Pak. Ya, Bu. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak, Bu. Oke, selamat siang Ibu Frensida. Selamat siang Pak Sunardi. Alhamdulillah Pak, proses coaching tadi yang saya lakukan dengan Pak Bibi sudah dilaksanakan dengan luar biasa. Alhamdulillah ya Ibu Frensida. Kalau boleh tanya, dari coaching yang dilaksanakan tadi bersama Pak Habibie, indikator kecewa apa yang sudah didapatkan oleh Ibu Frensida? Oke, baik Pak. Indikator ketercapaian yang didapatkan dari coaching dengan Pak Habibie tadi sangat memuaskan, dimulai dari tujuan yang sudah terlihat jelas, melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot yang saya ajukan, kemudian identifikasi permasalahan yang disampaikan oleh Pak Habibie juga sudah tampak jelas, rencana aksi yang akan Pak Habibie lakukan, serta solusi-solusi untuk permasalahannya yang sudah ditemukan. Pelaksanaan aksi tersebut juga sudah terlihat bertanggung jawab. Selain itu, saya juga hadir secara penuh selama coaching tersebut dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga coaching mampu menemukan solusi-solusi dan ide-ide atas permasalahannya tersebut, Pak. Luar biasa Ibu Frensida. Saya izin menyampaikan ya Bu hasil observasi tadi selama coaching dengan Pak Habibie ya. Ya, baik, Pak. Saya mencatat ada beberapa poin nih. Memang betul Ibu sudah melaksanakan sesuai dengan alur yang ditentukan, mulai dari tujuan sampai aksi nyata dan tanggung jawab semuanya sudah terlihat ya. Pertanyaan pertanyaan berbobot, terus kemudian sampai Ibu Frensida ajukan sangat membantu sekali Bapak Habibie untuk menggali ide-idenya. Kehadiran Ibu Frensida secara penuh sungguh sangat luar biasa. Iya, terima kasih Pak Nardi. Saya berusaha sebisa mungkin memberikan yang terbaik, Pak. Sangat luar biasa Bu Frensida. Nah, selanjutnya kompetensi apa yang Ibu Frensida akan kembangkan? Untuk selanjutnya, tentunya saya akan lebih menggali lebih dalam alur cerita coaching yang dilakukan, tentunya mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan terakhir tanggung jawab. Dan saya juga akan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga akan memunculkan ide-ide dan gagasan-gagasan sehingga nanti akan menemukan solusi dari permasalahan yang ada di samping itu juga, saya akan memastikan saya hadir secara penuh dan juga mendengarkan secara aktif, Pak. Seperti itu. Sangat luar biasa Ibu Frensida. Sungguh ini merupakan yang sangat mulia dalam coaching kali ini Ibu Frensida. Saya dengar lebih menggali secara mendalam alur cerita, menyampaikan pertanyaan berbobot dan lain-lainnya. Itu merupakan hal yang sangat penting ya Ibu dalam coaching. Ya, Pak. Saya rasa itu hal yang sudah baik yang Ibu Frensida sudah lakukan. Itu sudah sangat tepat Bu Frensida. Baik Pak, terima kasih banyak ya Pak. Sama-sama Ibu Frensida. Ya, cukup sekian. Selamat pagi Pak Nardi. Selamat pagi Pak Habibie. Ada yang ingin ditanyakan Pak? Saya ingin sedikit bertanya nih Pak Nardi. Iya. Mengenai praktik coaching yang akan Bapak lakukan. Kira-kira rubrik nilai yang digunakan seperti apa Pak Nardi? Saya akan menggunakan beberapa indikator nih Pak. Iya. Apakah nanti itu sudah sesuai alur kita, mulai dari bagaimana tujuan identifikasi, kemudian rencana aksi, dan tentunya tanggung jawab terlihat atau tidak. Apakah itu sudah bagus nggak Pak? Sudah bagus sekali Pak. Kemudian kompetensi coaching mana yang akan Bapak kembangkan nanti di sesi ini Pak? Kompetensi yang akan saya kembangkan ini Pak, yaitu pendengar yang aktif. Terus kemudian tentunya saya akan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dan kompetensi yang Bapak sepakati, mana yang akan lebih spesifik lagi nanti dalam pelaksanaan coaching Pak? Yang tadi saya sebutkan itu Pak, dua tadi itu yang mulai dari menjadi pendengar yang aktif, terus kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, berarti Bapak akan lebih spesifik lagi mengarahkan coaching supaya lebih berpikir dan menggali ide-idenya ya Pak. Nah, kemudian indikator ketercapaian apa yang Bapak rencanakan targetkan?
Nah, indikator ketercapaiannya itu Pak, ya saya targetkan bagaimana nantinya mampu memandu koci tentunya agar menemukan solusi dari permasalahannya dan memunculkan ide-ide melalui pertanyaan berbobot yang nanti diajukan. Luar biasa Pak. Nah, sudah mempersiapkan dengan baik ya Pak. Nah, dengan alur cerita tadi, oke, mungkin itu saja dari saya Pak. Boleh dipanggil coachnya dan saya izin untuk ikut observasi di sini ya Pak. Baik Pak, terima kasih. Saya izin memanggil coachnya ya Pak. Makasih Pak ya. Makasih. Assalamualaikum Ibu Rensi. Apa kabarnya hari ini Bu? Waalaikumsalam, selamat pagi. Alhamdulillah, puji Tuhan saya sehat Pak. Nah, apakah Bapak punya waktu luang sejenak nih untuk mendengarkan cerita saya? Tentu saja Bu, ada waktu untuk Bu Rensi. Tentu saja boleh. Dari percakapan yang nanti kita lakukan, apa yang Ibu harapkan nantinya? Saya berharap saya dapat menemukan solusi dari permasalahan saya, Pak. Mungkin setelah saya ceritakan kepada Pak Nardi, saya bisa dapat gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan ke depan. Baik, masalah apa yang Ibu hadapi kalau boleh tahu ya? Jadi begini, Pak, ada seorang siswa saya yang sering ribut dan kadang berkata kasar dengan temannya di kelas, sehingga temannya merasa terganggu dengan kelakuan siswa tersebut. Nah, itu yang membuat saya tuh merasa bingung dan sedikit pusing, Pak, menghadapi siswa tersebut. Tadi saya dengar Ibu ada siswanya yang ribut dan selalu berkata kasar ya. Terus kemudian apakah Ibu sudah menelusuri akar permasalahan ini? Sudah Pak, saya sudah memanggil dan melakukan pendekatan dengan anak tersebut dan menanyakan langsung mengapa dia bersikap seperti itu di kelas. Terus dari pengamatan Ibu tadi itu, sudah Ibu dapat jawabannya mengapa dia bisa bersikap seperti itu? Ya, setelah saya amati, melakukan pendekatan dan menanyakan langsung kepada anak tersebut, ternyata anak tersebut merasa kesal karena masalah yang ada di rumahnya Pak, seperti itu, dan merasa tidak diperhatikan oleh teman-temannya di kelas, dan selain itu dia merasa sulit untuk mengontrol emosinya dan tidak tahu cara yang lebih baik untuk mengekspresikannya Pak. Oh begitu. Kira-kira seperti apa kondisi ideal yang Ibu harapkan dari murid Ibu tersebut? Iya, tentunya saya sangat mengharapkan murid tersebut bisa berperilaku dengan baik dan menghormati teman-temannya di kelas, Pak. Terus kemudian apa yang Ibu bisa lakukan untuk membantu murid tersebut agar berperilaku dengan lebih baik? Oke. Ya, berdasarkan pengamatan, saya menyadari bahwa saya perlu memberikan perhatian lebih kepada murid tersebut dan membantunya menemukan cara yang lebih baik untuk mengekspresikan emosinya. Saya juga akan melibatkan konselor sekolah untuk memberikan dukungan lebih lanjut. Selain itu, saya akan mencoba menerapkan pembelajaran yang lebih inklusif dan memberikan kegiatan yang bisa mengalihkan energi siswa ke arah yang lebih positif, Pak. Baiklah, Bu. Apakah ada metode atau strategi yang pernah berhasil Ibu lakukan untuk mengatasi perilaku siswa? Ada Pak, kebetulan metode yang pernah saya terapkan yaitu memberikan tanggung jawab khusus kepada siswa tersebut, seperti menjadi ketua kelompok dalam kegiatan tertentu. Ini membantu siswa merasa dihargai dan bertanggung jawab atas perilakunya. Selain itu, saya juga pernah menggunakan metode time out, di mana siswa diberi waktu untuk merenung dan menenangkan diri sebelum kembali bergabung di kelas, Pak. Luar biasa sekali Ibu Rensi ini. Dari rating 1 sampai 10, menurut Ibu Rensi seberapa berhasil dari tingkat yang Ibu lakukan tadi itu? Kalau saya beri rating sih Pak, menurut saya itu antara 7 sampai 8 Pak. Baiklah, terus selanjutnya apa rencana Ibu lakukan dan langkah-langkahnya itu? Saya akan segera melibatkan konselor sekolah untuk memberikan dukungan emosional kepada siswa tersebut. Saya juga akan memberikan tanggung jawab khusus kepada siswa dalam kegiatan kelas dan menerapkan metode time out. Jika memang diperlukan, selain itu saya akan mencoba mengadakan kegiatan yang bisa membantu siswa mengekspresikan emosi mereka dengan cara yang positif seperti kegiatan seni dan olahraga, Pak. Super sekali, Bu. Terus rencananya siapa yang bisa membantu nanti Bu dalam melaksanakan rencananya itu? Tentunya saya sangat membutuhkan bantuan dan kolaborasi dari konselor sekolah, kepala sekolah, rekan sejawat, dan juga peserta didik saya, Pak. Kira-kira berapa lama waktu yang Ibu butuhkan untuk itu, Bu? Sepertinya tidak membutuhkan waktu yang cukup lama, Pak. Hanya saja kan saya akan mencoba menerapkan secepat mungkin, dan pencapaiannya yang akan membutuhkan waktu yang cukup lama karena tidak ada yang instan kan Pak, dan semuanya butuh proses. Betul sekali itu Bu Rensi.
Terus kapan Ibu mulai melaksanakan rencana tersebut? Secepatnya Pak, saya akan mulai berbicara dengan konselor sekolah terlebih dahulu dan meminta dukungan dari rekan sejawat. Selain itu, saya akan segera menerapkan tanggung jawab khusus bagi siswa tersebut dan memperkenalkan kegiatan yang membantu mengekspresikan emosi secara positif. Dan kami juga sudah membuat kesepakatan kelas bersama, sehingga saya akan mengingatkan siswa tersebut tentang tanggung jawabnya di kelas agar ia lebih memahami dan menghormati kesepakatan kelas yang telah disepakati bersama. Dengan begitu, diharapkan suasana kelas menjadi lebih kondusif dan siswa lainnya merasa lebih nyaman, Pak. Baik, Ibu. Terus nanti komitmen seperti apa yang Ibu lakukan agar rencana ini berjalan dengan baiknya? Iya, pastinya saya akan konsisten, Pak. Saya akan memastikan untuk memberikan perhatian dan dukungan yang dibutuhkan oleh siswa tersebut. Saya akan berkolaborasi dengan konselor sekolah untuk memberikan bantuan yang lebih mendalam dan dengan rekan sejawat untuk menjaga agar kesepakatan kelas tetap diingat dan terus diterapkan seperti itu. Dan saya juga akan terus memantau perkembangan siswa tersebut dan memastikan bahwa dia merasa dihargai dan bertanggung jawab atas perilakunya. Selain itu, saya akan mengadakan kegiatan yang membantu siswa mengekspresikan emosinya dengan cara yang positif, serta memperkuat kesepakatan kelas agar semua siswa merasa nyaman dan dihargai. Baik, Ibu Rensi. Terus ada kan enggak Ibu Rensi butuhkan dukungan dari pihak lain? Tentu saja Pak, saya membutuhkan dukungan dari konselor sekolah untuk memberikan bimbingan lebih lanjut kepada siswa tersebut. Selain itu, dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat, juga sangat penting dan memastikan kesepakatan kelas yang dijalankan dengan konsisten. Saya juga berharap adanya kerjasama dengan orang tua siswa agar bisa membantu mengatasi masalah ini dari rumah, Pak. Baik, Ibu Rensi. Semoga rencananya ini dapat berjalan lancar ya. Bagaimana perasaan Ibu setelah berbincang sejenak tadi, Bu? Iya, alhamdulillah. Puji Tuhan rasanya lega dan senang sekali ya Pak. Saya merasa telah menemukan solusi dan hasil perbincangan kita ini Pak. Syukurlah kalau begitu ya, Bu. Apa ada hal lain yang Ibu ingin sampaikan? Saya rasa cukup itu dulu Pak, dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Nardi yang sudah meluangkan waktu untuk berbincang dengan saya sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya hari ini. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih banyak ya Pak. Sama-sama Ibu Rensi. Senang sekali mendengar cerita Ibu Rensi pada Ya, hari ini. sampai ketemu lagi Betul. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Nardi. Waalaikumsalam Pak Habibie. Alhamdulillah proses coaching tadi dengan Ibu Frensida sudah dilaksanakan dengan luar biasa Pak. Alhamdulillah Pak Nardi. Kalau boleh saya tanya, dari coaching yang dilaksanakan tadi, indikator ketercapaian apa yang Pak Nardi dapatkan? Indikator yang ketercapaian didapatkan dari coaching tadi dengan Ibu Frensida tadi itu sangat memuaskan, dimulai dari bagaimana tujuan yang sudah terlihat jelas melalui pertanyaan-pertanyaan bobos yang diajukan, terus kemudian identifikasi permasalahan yang disampaikan oleh Ibu Frensida itu tadi sudah juga sangat jelas. Sudah sangat jelas. Rencana aksi yang dilakukan juga Bu Frensida serta solusi-solusi permasalahannya juga sudah ditemukan Pak. Bu Frensida melalui kehadiran penuh selama coaching dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga mampu menemukan solusi atau ide-ide baru dalam permasalahannya. Luar biasa Pak Nardi. Saya izin menyampaikan hasil observasi tadi selama coaching dengan Ibu Frensida. Saya mencatat beberapa poin Pak Nardi ya. Memang betul Pak Nardi sudah melaksanakan sesuai dengan alur yang ditentukan. Dari mulai tujuan sampai aksi nyata dan tanggung jawab semuanya sudah saya lihat ya Pak ya. Pertanyaan berbobot yang Bapak ajukan sangat membantu Bu Frensida dalam menggali ide-idenya. Nah, kehadiran Bapak secara penuh juga luar biasa. Terima kasih Pak. Saya berusaha tentunya memberikan yang terbaik Pak. Nah, untuk ke depan, menurut Pak Nardi, apa kompetensi yang ingin dikembangkan Pak? Untuk ke depan Pak, saya mencoba akan memperdalam alur cerita dalam coaching, mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, serta tanggung jawab. Saya juga akan terus mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga mampu memunculkan ide-ide dan menemukan solusi dari permasalahan yang ada. Selain itu, tentunya saya akan menjadi pendengar yang aktif dan hadir penuh selalu Pak untuk selalu kegiatan itu Pak. Masya Allah Pak Nardi, niat yang sangat mulia dalam coaching ini. Bapak akan terus memperdalam alur cerita, menyampaikan pertanyaan berbobot dan lain sebagainya.
Ini adalah hal yang sangat penting dalam coaching. Tetap semangat Pak Nardia. Terima kasih Pak Habibie, saya akan terus meningkatkan kompetensi saya Pak. Luar biasa. Terima kasih Pak Nardi.